Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala washabihi wa man wafa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tips dalam memberikan kata sambutan. Tips yang pertama adalah persiapkan materi dengan baik. Tulis sambutan yang ingin Anda sampaikan, kemudian pastikan kita memahami isi dari sambutan yang ingin kita sampaikan. Kemudian gunakan bahasa ataupun kosakata yang jelas dan sederhana agar mudah dipahami oleh semua audien. Hindari menggunakan kosakata yang sulit dipahami oleh audien seperti penggunaan istilah-istilah asing. Kemudian yang kedua, perbanyak latihan, berlatih. Latih sambutan yang ingin Anda sampaikan. Berlatih bisa di depan cermin ataupun bisa di depan teman, di depan keluarga, agar bisa mendapatkan umpan balik untuk mengetahui kekurangan-kekurangan kita dalam memberikan sambutan. Kemudian perhatikan juga intonasi dan kecepatan bicara kita. Usahakan untuk berbicara dengan jelas dan tidak terburu-buru. Kemudian tips yang ketiga, kenali audiens. Ketahui siapa yang akan hadir di acara tersebut. Bagaimana usianya, bagaimana latar belakangnya, bagaimana ekspektasi mereka. Nah, dengan mengetahui latar belakang ataupun profil dari audien kita, maka kita bisa menyesuaikan gaya bahasa ataupun konten yang akan kita sampaikan dengan audien nantinya. Kemudian yang keempat, pembukaan yang kuat. Kita mulai dengan salam, kemudian kita lanjutkan dengan ucapan syukur dan doa kepada Allah SWT dan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, tip yang kelima adalah konten yang relevan. Setelah kita ucapkan salam, syukur, doa, dan sholawat, maka berikutnya kita mengucapkan terima kasih kepada semua audien yang hadir. Dan seterusnya baru kita menyampaikan isi utama yang ingin kita sampaikan, tentu dengan jelas dan singkat. Kita fokus saja pada pesan inti yang ingin kita sampaikan. Tips yang keenam, gunakan bahasa tubuh. Berdiri dengan tegak dan tunjukkan kepercayaan diri kita. Kemudian gunakan gerakan tangan yang alami, bukan dibuat-buat untuk menekankan poin-poin penting. Kemudian tips yang ketujuh, kontrol emosi. Jika kita merasa gugup, tarik napas dalam-dalam sebelum memulai berbicara, sebelum kita memberikan sambutan. Kemudian berbicara perlahan dan jelas. Jangan terburu-buru, karena kalau kita bicara pelan, perlahan, itu bisa membuat kita sedikit tenang. Berbeda kalau kita berbicara tergesa-gesa, ini membuat kita tidak tenang, tidak concern. Kemudian yang kedelapan, akhiri dengan kuat. Setelah kita berikan sambutan, poin-poin penting yang kita sampaikan tadi, maka kita akhiri sambutan kita dengan ucapan terima kasih dan harapan yang baik. Kemudian terakhir, setelah kita mengucapkan terima kasih dan harapan, baru kemudian kita tutup dengan memberikan salam penutup. Baru selanjutnya, tip yang ke-9, kita perhatikan waktu. Pastikan sambutan yang kita sampaikan tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Sesuaikan durasi dengan waktu yang telah ditentukan untuk memberikan sambutan. Kalau terlalu panjang, tentu akan membuat audien itu merasa bosan. Karena audien itu, tingkat konsentrasi audien itu, kalau menurut penelitian itu hanya 15 atau 20 menit pertama saja. Setelah itu konsentrasi menurun, maka jangan sampai kita memberikan sambutan terlalu panjang. Kemudian tip yang ke-10, percaya diri. Nah, ini poin pentingnya. Kalau kita percaya diri, maka insya Allah kita akan bisa memberikan sambutan dengan baik. Percayalah pada diri kita sendiri dan kemampuan yang kita miliki, sehingga kita bisa memberikan sambutan yang baik. Ingatlah bahwa audien hadir itu untuk mendukung dan merayakan acara tersebut bersama kita. Jadi jangan grogi, jangan takut, percaya diri. Dengan persiapan yang baik dan praktik dengan latihan, tentu kita akan mampu menyampaikan kata sambutan dengan lancar dan efektif. Nah, itu 10 tips dalam memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.